Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Muhammad Andrian dengan NIM 0502042343. Setelah itu ada Hai, aku Yuanda Pertasari Putri Cynthia dengan NIM 0502042361. Hai, saya Farisa Nabila Rizky dengan NIM 0504042307. kami akan menjelaskan mengenai alur persidangan jarak jauh dan elitikasi dalam sistem peradilan Indonesia. Nenek-nenek naik sepeda, giginya terlihat ompong semua. Mari kita ulas materinya, ayo simak videonya. Hai teman-teman, kita akan bahas secara lengkap alur persidangan elitikasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Zaman sekarang, teknologi makin nggak bisa dipungkiri keberadaannya, termasuk dalam perubahan sistem peradilan. Salah satu hal penting yang diadopsi adalah elitikasi. Yuk kita bahas lebih dalam. Elitikasi singkatnya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses hukum. Lalu, apa artinya ini bagi masyarakat dan sistem peradilan kita? Jawabannya sederhana, yaitu perubahan ini bukanlah sekadar kemajuan teknologi, tetapi juga sebuah langkah besar dalam mempercepat proses peradilan dan memperluas akses keadilan bagi semua. Kita semua telah menyadari betapa lambatnya proses peradilan yang ada di masa lalu. Persidangan dahulu merupakan persidangan yang panjang, antrian yang panjang, dan birokrasi yang rumit. Seringkali menghalangi akses keadilan bagi mereka yang membutuhkannya dengan cepat. Namun, dengan adanya elitikasi, semua itu berubah. Jadi, marilah semua simak video ini untuk mengetahui apa itu alur persidangan elitikasi yang membawa perubahan bagi kita semua. Menurut pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya yang ringan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Maka, Mahkamah Agung senantiasa berusaha melakukan inovasi dan terobosan besar dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pengguna layanan pencari keadilan. Hingga saat ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi e-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi pengguna layanan, meliputi pendaftaran perkara atau electronic filing, pembayaran atau electronic payment, panggilan atau pemberitahuan atau electronic summons, dan yang terakhir yaitu persidangan secara elektronik atau electronic litigation. Electronic litigation atau persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 360-KMA-SK-12-2022 tentang petunjuk teknis administrasi perkara perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Dan tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan secara elitikasi, namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan
gugatan sederhana, dan bantahan permohonan. Berikutnya, apa sih manfaat e-litigasi bagi kepentingan sistem peradilan? Yang pertama, e-litigasi memungkinkan penghematan waktu dan biaya. Dokumen-dokumen dapat diajukan secara elektronik, menghilangkan kebutuhan akan pencetakan, pengiriman, dan penyimpanan manual. Ini tidak hanya membuat proses lebih efisien, tetapi juga lebih ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu e-litigasi membawa keadilan yang lebih inklusif. Dengan akses online ke dokumen-dokumen dan pengaturan persidangan virtual, e-litigasi membantu mengatasi hambatan geografis dan fisik yang seringkali menghalangi akses keadilan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu e-litigasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Data dan informasi dapat dengan mudah diakses dan dilacak, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses hukum berlangsung dengan jujur dan adil. Materi yang berikutnya yaitu pihak yang berperkara dalam electronic litigation. Sesuai angka 2 surat keputusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat dua pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, yaitu yang pertama, pengguna terdaftar adalah advokat, kurator, dan pengurus yang telah mendaftarkan akunnya melalui e-courts.mahkamah-agung.go.id dan telah diverifikasi oleh pengadilan tinggi terkait. Kedua, pengguna lain adalah perseorangan, kementerian dan lembaga atau BUMN atau badan usaha lain, jaksa yang notabene milik pemerintah, kejaksaan dalam konteks sebagai pengacara negara, badan hukum atau kuasa insidentil yang berperkara di pengadilan dengan cukup membawa identitas diri berupa KTP atau password dan dilengkapi surat kuasa atau surat tugas. Jika pihak merasa kebingungan atau tidak mengetahui teknisnya, maka akan ada petugas yang ditunjuk secara khusus di meja courts pengadilan untuk memberikan layanan dan informasi terhadap administrasinya. Kuasa dari Kanwil, DJKN atau KPKNL masuk dalam kategori pengguna lain. Jika dibandingkan antara pengguna terdaftar dan pengguna lain, bedanya adalah pengguna lain harus mendaftarkan akunnya di meja khusus e-courts yang ada di pelayanan terpadu satu atap atau PTSP pengadilan, sedangkan pengguna terdaftar dapat di mana saja. Selain itu, pengguna lain juga memiliki akun yang sifatnya temporary hingga 14 hari sejak perkara diputus. Di lain sisi, pengguna terdaftar memiliki rasa berlaku akun yang relatif lebih lama. Sekarang, mari kita telusuri alur persidangan e-litigasi dari awal hingga akhir dan lihat bagaimana teknologi telah mempercepat dan menyederhanakan suatu proses hukum. Pada sidang yang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan juga persetujuan prinsipal. Sidang ini dihadiri oleh para pihak. Hakim menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik, kecuali dalam perkara tata usaha negara. Dalam hal tergugat diwakili oleh advokat, maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan. Tetapi, dalam hal perkara tata usaha negara, pada hari pemeriksaan persiapan pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, asli atau fotokopi objek sengketa atau KTUN, dan asli persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Dan pemeriksaan persiapan dalam perkara tata usaha negara dilaksanakan secara manual. Yang kedua,
Hakim akan menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah proses mediasi tidak berhasil. Jika proses mediasi tersebut tidak berhasil, maka akan diadakan sidang lanjutan secara tatap muka untuk yang kedua kalinya. Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara online akan ditawarkan untuk beracara secara elektronik. Tergugat juga dapat diminta untuk beracara secara elektronik, kecuali jika diwakili oleh advokat atau dalam perkara tata usaha negara. Apabila tergugat setuju untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan ditunda untuk sementara. Tergugat yang belum memiliki akun e-court akan didaftarkan terlebih dahulu. Hakim akan menyusun jadwal persidangan dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan. Nah, jadwal ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang yang akan dilaksanakan secara online. Nah, jika semua pihak setuju untuk sidang secara elektronik, maka persidangan akan dilangsungkan secara online. Bagi pihak yang tidak setuju, akan dimintai untuk menyampaikan jawaban, duplik, dan simpulan kepada panitia sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP atau Sistem Informasi Persidangan. Untuk alur yang ketiga yaitu proses pemeriksaan alat bukti surat, saksi, dan ahli dalam e-litigasi. Pemeriksaan alat bukti surat dalam e-litigasi dilakukan secara double check. Double check system artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu yang pertama dengan pemeriksaan secara online atau soft copy, dan dengan yang kedua pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama-tama para pihak wajib terlebih dahulu untuk mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun e-court-nya. Apabila sudah, selanjutnya para pihak wajib datang ke kantor pengadilan sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya. Sedangkan pemeriksaan saksi dan ahli dalam e-litigasi telah dibuka ruang untuk dilakukan secara telekonferensi. Itu artinya, para pihak dan saksi tidak perlu datang ke kantor pengadilan untuk proses pemeriksaan ini, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 Perma nomor 1 tahun 2019 yang berbunyi, dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. Alur yang terakhir yaitu putusan perkara oleh hakim atau hakim ketua. Menurut pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, suatu putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum. Di era digitalisasi ini, Mahkamah Agung melakukan fact-finding atau suatu terobosan hukum di mana penyampaian putusan secara elektronik kepada para pihak melalui akun e-court juga sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka dari itu, dalam agenda sidang pembacaan putusan, para pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan. Namun, cukup hanya dengan memantau akun e-court-nya saja untuk memperoleh hasil putusan. Berbagai kemanfaatan yang luar biasa dari e-litigasi. Jadi, adanya satu aspek yang tidak boleh diabaikan dan menjadi prioritas utama dalam e-litigasi adalah keamanan data dan privasi. Adanya berbagai dokumen, informasi pribadi, catatan persidangan yang diajukan secara elektronik harus dilindungi dengan ketat dari adanya akses-akses yang tidak sah.
Dengan memastikan keamanan data dan privasi, kita dapat memastikan bahwa proses hukum akan berjalan dengan adil dan transparan, tanpa mengorbankan kerahasiaan atau keamanan informasi pribadi bagi para pihak yang terlibat. Tantangan yang dihadapi dalam e-litigasi adalah yang pertama, infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Di beberapa wilayah, infrastruktur teknologi yang belum matang dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi e-litigasi secara menyeluruh. Yang kedua, adanya keterbatasan aksesibilitas. Tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap teknologi atau koneksi internet yang diperlukan untuk mengikuti proses e-litigasi. Yang ketiga yaitu masalah keamanan data dan privasi. Dengan meningkatnya risiko keamanan cyber, perlindungan data dan juga privasi menjadi momok kekhawatiran yang paling utama. Sedangkan solusinya yaitu yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah daerah, provider layanan internet, industri teknologi, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat sipil dan organisasi pemerintah dapat bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, termasuk sebagai penyediaan akses internet yang lebih luas dan layanan komputer yang memadai. Yang kedua yaitu dengan pendidikan dan juga pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi bagi mereka yang masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi. Kemudian solusi selanjutnya yaitu implementasi standar keamanan yang ketat. Platform e-litigasi harus mematuhi standar keamanan data yang ketat, termasuk pada enkripsi data, perlindungan dari serangan cyber, dan audit reguler untuk memastikan keamanan sistem. Apakah di Indonesia sudah menerapkan persidangan dalam e-litigasi? Iya, di Indonesia sudah menerapkan sistem e-litigasi melalui SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SIPP adalah sistem yang memungkinkan para pihak terkait untuk mengakses informasi perkara secara daring, termasuk informasi tentang perkembangan perkara, jadwal persidangan, dan putusan pengadilan. Berikut ini pengadilan di Indonesia yang sudah menerapkan persidangan secara virtual melalui platform e-litigasi. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah e-litigasi tidak hanya sebagai inovasi teknologi, melainkan juga langkah penting dalam transformasi sistem peradilan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, e-litigasi mempercepat proses peradilan dan meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi kita semua. Sungguh manis senyum si Rifki. Kalau tersenyum, nampak di misulnya. Kini kita sampai di akhir materi. Semoga bermanfaat videonya. Jalan-jalan ke Pulau Papua. Jangan lupa mencari guru Indrawati. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur, terima kasih. Jangan lupa like, Dan